Selamat malam Sobat Setia Radio Suara Kasih FM 89,3. Balik lagi dalam sajian YMB yang muda berkreasi. Dan pastinya ada JJ yang bersua. Dan pastinya JJ tidak sendiri nih. Di YMB kali ini JJ pastinya punya narasumber, seorang ibu guru cantik berbakat. Dan pastinya bakat yang dimilikinya JJ sonde punya satu apapun. Oke deh, ada siapa di sebelahnya JJ? Hai. Halo Kak. Iya, boleh diperkenalkan dulu siapa namanya, kesibukannya apa? Oke, perkenalkan nama saya Kamegi Indriani Kawamasi. Biasa disapa Kamegi. Keseharian saya sebagai seorang guru seni. Oke, seorang guru seni, statusnya? Ah, Rahasia. Rahasia. Ini JJ yang suka kepo sih. Kalau sonde kepo tuh sonde seru. Oke, baiklah. Gimana tadi perjalanan dari rumah sampai di sini? Adakah ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya saya nyasar. Pada rumahnya itu di wali kota, tapi bisa saja nyasar. Orang wali kota bisa nyasar di wali kota. Bisa nyasar di wali kota. Biasanya pergi ke jauh-jauh kayak sampai Atambua, Malaka, tapi kenapa di kampung sendiri nyasar? berarti bukan akam sih ini. Bukan akam sih. Akalur, anak kampung luar. Asik. Oke deh, baiklah. Iya, di sebelah JJ ada Kak Megi atau sering disapa Miss Megi. Iya, betul sekali. Oke, Miss Megi. Oke deh, Sobat Setia, Miss Megi ini adalah seorang guru seni. Iya, betul. Guru seni di mana? Di NCIPS. NCIPS itu apa? NCIPS, kepanjangannya? Nusa Cendana International School. Oke. Saat ini mengajar di kelas apa? Saya mengajarnya itu di kelas 7, 8, 9, Iya. 10, 11, 12. Oke, SMP dan jadi sampai SMA. SMP dan SMA. Oke, baiklah. Apakah ada anak murid yang sedang menonton atau mendengarkan radio Suara Kasih? Ini Ya, Miss-nya lagi nonton. JJ lagi tangkap Miss-nya nih. Kayaknya JJ senang akan kasih kembali deh. Oke deh, baiklah Sobat Setia. Dan ternyata Miss Megi ini sudah berkarya dalam bidang seni semenjak kuliah atau Semenjak SMA. SMA? Iya, dari SMA. Oke. Jadi SMA tuh biasa ada pentas ya ikut, ya yang ngeband. Ngeband, Dari ikut. ngeband sudah dari SMA. Oke, baiklah. Jadi guru itu sudah dari tahun berapa? Saya jadi guru itu sudah dari tahun 2017. 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu di satu sekolah yang sama atau beda-beda? Beda-beda pastinya. Oke. Cici sempat lihat di CV-nya ya, atau dari jadi guru mata pelajaran seni budaya tahun 2017 sampai 2019. Iya, betul. Oke, kemudian lagi guru SMP dan juga SMA di NCIPS dari 2020 sampai sekarang. Iya, dari 2020 sampai sekarang. 2020 Iya, sampai betul sekarang. sekali. Oke deh, jadi kuliahnya di mana ini? Saya kuliah di Unika. Unika ambil Iya, jurusan pendidikan musik. Oke, pantas saja. Darah seninya mengalir kental Iya, nih. sangat. Oke, baiklah. Sobat Setia, pengen tahu. Pengen tahu lebih lanjut atau JJ stop di sini nih ya? Ya, pastinya lanjut lah ya. Oke deh. Oke, Miss Megi. JJ panggilnya Miss Megi aja deh. Iya, panggil Miss Megi. Biasa keseharian saya tuh mungkin karena dari sekolah jadi ya di jalan-jalan harus suruh manggil Miss. Miss. Ya, Oke. pakai Miss Megi, jangan Miss you aja. Miss you tuh. Ya, Miss you atau Miss Seres ya jangan. Miss Seres lagi lebih bahaya. Iya, Oke, baiklah. Miss Megi. Miss Megi mulai karir dari tahun 2017 sebagai seorang guru hingga saat ini. Iya. Oke, jadi gimana nih perasaannya ketika awal-awal menjadi seorang guru? Oke, menjadi seorang guru tentunya pertama itu gugup ya, karena ketika berhadapan dengan anak-anak pasti berhadapan dengan banyak sifat. Jadi di mana ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita juga harus punya apa istilahnya, punya teknik ya, bagaimana kita harus menghadapi anak dengan berbagai sikap, berbagai karakter. Jadi kayak pertama tuh kayak merasa saya gugup juga ada pastinya. Jadi di mana guru itu harus punya banyak kreasi ya, kreasi bagaimana mengenali anak-anak, atau dalam hal ini saya dalam bidang seni ya pasti bagaimana berbagi talenta ya, khususnya talenta kepada anak-anak gitu.
Oke, baik. Jadi dengan anak-anak yang berbagai karakter harus Iya, bisa iya, menyesuaikan, cara mengajarnya pasti iya, harus bisa disesuaikan iya. semuanya. Tergantung para guru punya kreativitas dalam Oke. artian punya teknik-teknik yang bisa menghadapi anak-anak gitu. Oke, siap, baiklah. Oke, Miss Maggie, kira-kira Ya. nih pada saat awal jadi guru pernah tidak Miss Maggie lihat-lihat bagi ini kayaknya beta dulu deh masih masih sekolah. Iya dulu tuh masih jadi siswa ya, jadi siswa Iya. ya pasti nakal ya dulu tuh nakal, tapi ketika jadi guru kena lagi gitu. Masa ini yang dulu saya pernah buat guru berarti saya menjadi guru kembali, itu merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan waktu dulu itu saya menyesal gitu. Ketika Oke. jadi guru kembali pasti berhadapan dengan anak ya, pasti anaknya sikapnya juga waktu kayak saya dulu waktu itu. Gitu. Iya. Baiklah. Tantangan terbesar seorang guru apa sih? Oke, kalau tantangan besar seorang guru ya pasti apa ya, lebih ke karakter ya, Iya. karakter anak. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak yang kalau yang baik-baik ya pasti kita kayak mulus-mulus gitu. Tapi Iya. kalau berhadapan dengan anak yang saya rasa itu susah untuk ditangani, berarti kita punya. Jadi di sini itu kita punya disiplin positif ya. Jadi Iya. bagaimana dalam kurikulum sekarang ini menerapkan disiplin positif yang baik kepada anak. Jadi kalau dulu itu kalau anak jahat atau misalnya anak berbuat kejahatan pasti kita akan hukum mereka lari keliling, tapi itu tidak lagi di kurikulum sekarang. Yang sekarang itu kita lebih ke panggil anak terus tanya kenapa dia terlambat. Jadi ketika kita tahu tentang anak berarti kita bisa untuk anak bisa berubah dengan cara seperti. Jadi kalau kita keras pasti anak juga akan keras. Tapi kalau Oke. kita panggil dengan lembut pasti anak juga akan mengikuti. Zaman sekarang Oke. kan karakter anak sudah apa ya, tidak seperti dulu-dulu yang dulu tuh bisa saling mendengarkan. Mungkin sekarang sudah terpengaruh dengan apa ya, teknologi zaman sekarang Iya. gitu. Jadi memahami itu agak kita juga punya suatu apa ya, teknik atau tergantung lah kepada kita Iya. bagaimana cara Metodenya ya, metode yang yang digunakan diterapkan. ya. Oke, baiklah. Oke, itu dia ya tantangan jadi seorang guru. Tapi enaknya apa sih menjadi seorang guru? Apalagi nih guru Ya. anak-anak remaja ya. Ini masa-masa remaja Ya, nih. jadi kalau enak menjadi seorang guru itu kan kita guru seni, jadi pas Iya. masuk kelas tuh seperti artis. Oke. Jadi seperti artis. Jadi ketika kita masuk ke kelas anak dulu kalau saya waktu di sekolah negeri ketika saya masuk kelas anak langsung wah ibu dulu kan kalau negeri bisa panggil ibu, wah ibu Megi sudah datang ibu Megi. Jadi mereka senang sekali gitu. Itu Oke. juga yang saya alami di sekolah saya yang sekarang. Jadi kayak mereka tuh macam kagum atau merasa bahwa Miss Megi datang berarti membawakan segala sesuatu yang berkaitan dengan seni, Seni, gitu. Jadi kayak oke. itu yang enak dan merasa bahwa kedekatan sebagai seorang guru dan siswa itu ketika kita musik yang membuat kita Menyatu. semakin ya lebih menyatu seperti Oke, itu. Bukan hanya baik. musik saja, pasti ada seni itu kan ada luas, ada seni musik, seni tari gitu, seni rupa dan sebagainya. Oke, baiklah. Itu dia ya. Suka dan juga dukanya menjadi seorang guru. Bukan duka sih, lebih kayak tantangan Ya, terbesar ya tantangan. menjadi seorang Iya, guru. betul sekali. Oke, di baiklah. Nah, ini adalah guru seni. Miss Maggie punya darah seni mengalir dari mana sih? Sebelum Eh, sampai ke jadi guru seni apa dulu nih ya? Oke. Oke, kalau berkaitan dengan seni ya kalau orang tua saya tuh mama bisa main gitar. Mama bisa main Ya, kalau gitar. bapak itu bisa main juk, ya orang lama Juk, banyak pakai iya. juk gitu. Jadi kalau belajar tahu tentang gitar itu ya mungkin dari saya sudah masa SD. Masa SD. SD sudah ada ketertarikan dengan alat musik gitar. Sampai pada saat latihan-latihan itu pasti banyak apa ya, jadi ketika kita belajar musik itu bukan seperti mie instan yang kita buat langsung jadi, tapi butuh prosesnya juga. Oke. Seperti itu. Oke, jadi Cici tuh sempat bincang-bincang di belakang ya sebelum ada di sini. Ternyata Miss Maggie tuh belajarnya itu selain karena memang darah musik, darah seni itu mengalir, dan memang anaknya belajarnya tuh otodidak, kayak lihat contohnya seperti apa, diterapkan sendiri itu langsung bisa jadi. Iya, betul. Jadi Iya. saya dulu waktu SD itu kan pasti belum ada handphone yang sekarang sudah banyak
canggih gitu ya. Jadi saya belum sampai di situ. Jadi sistem belajarnya itu saya lebih ke melihat. Jadi ketika orang main gitar, saya pulang, oh tadi ini kakak main gitar ya begini. Jadi sampai pulang langsung, oh ternyata tadi bunyi yang begini jadi ini sama. Jadi oh berarti jadi ini berarti. Jadi sistem mau belajarnya itu tidak harus orang mengajarkan, tapi lebih kayak otodidak gitu, ya. Melihat dan langsung dipelajari langsung, itu lebih mudah buat Miss Maggie. Lebih mudah untuk saya. Oke, ini Cici kayaknya lihat sekali langsung lupa, pulang kayaknya langsung tidur deh. Oke deh. Oke, jadi guru seni. Secara spesifik nih, ini ngajarnya tuh semua alat musik ataukah ada alat musik tertentu tuh yang menjadi kelasnya Miss Maggie? Oke, kalau belajar musik itu jadi itu perpaduan, ada musik tradisional, ada musik modern ya. Tradisional ya pasti alat musik tradisional, gong, tambur gitu. Pastinya saya juga masuk di salah satu sanggar di Kota Kupang, Sanggar Tari Kuligang Alor, dan situ saya juga masuk dari sanggar itu dari SMA gitu. Dan saya menekun dalam artian dalam tarian pasti ada musik, dan saya memainkan musik gong. Kalau misalnya gong itu ketika saya bermain pasti belajar lagi juga yang tambur. Jadi saya tuh lebih kayak suka belajar hal-hal baru dalam alat musik. Jadi tidak berhenti di gitar, tapi banyak alat musik yang saya pengen tahu, dan akhirnya puji Tuhan sampai sekarang saya masih tetap stay di sanggar itu untuk memainkan alat musik dari SMA dan sampai sekarang. Siap. Jadi kira-kira nih alat musik apa aja yang sudah dikuasai Miss Maggie? Oke, alat musik gitar yang pasti ya, gitar bass gitu kan, rhythm, drum, keyboard, terus ukulele. Ukulele juga sudah tahu, terus ya seperti tadi tambur, gong itu sudah kuasai. Itu sudah kalau orang Kupang bilang nih makan minum itu. Makan minum. Nyanyi bisa. Nyanyi bisa. Biasa cover lagu terus posting di Instagram. Ini bisa. Boleh satu album di sini? Nanti pertemuan berikut. Pertemuan berikut satu album ya. Jadi sudah minta satu lagu lah, tidak satu album. Oke, baiklah. Oke, menjadi guru seni di bidang di kelas SMP dan juga SMA, dan memang sudah memiliki bakat sejak lahir ya, dari orang tua, dan juga bisa berbagai macam alat musik nih. Nah, sobat setia, apakah kalian tahu bahwa Miss Maggie ini adalah wakil kepala sekolah? Betul sekali. Betul. Ini betul atau salah nih? Betul sekali. Oke, ternyata ini Jaja lagi duduk sama ibu wakil kepala sekolah. Aduh, ini pengen nakal jadi takut nih. Oke, Miss Maggie, ini perjalanan seperti apa nih bisa membawa Miss Maggie sampai di titik ini? Ya pertama ketika masuk di NCIPS itu saya dimana saya menjadi guru. Jadi NCIPS itu adalah sekolah internasional yang dimana dalam NCIPS ini kesehariannya tuh dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris, terus kurikulumnya tuh ada 2 gitu ya. Dan menjadi seorang guru di sana juga kayak satu hal yang sangat luar biasa menurut saya seperti itu, karena perjuangan itu yang ketika saya di sana menjadi seorang guru, tetapi dalam tahun 2000, jadi saya masuk 2020 dan saya diangkat itu 2022. Nah, jadi pertama jadi guru biasa, ketika itu dipanggil menjadi wali kelas, dan ketika menjadi wali kelas selesai dan dipanggil lagi menjadi wakil kepala sekolah, humas ya, lebih tepatnya kayak humas gitu. Itu perasaannya seperti apa? Itu pertama, kan dari guru kelas dulu tuh. Iya, dari guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran. Jadi wali kelas, dan naik tingkat lagi menjadi wakil kepala sekolah humas. Humas. Jadi perasaannya seperti apa nih Kak Maggie? Perasaannya pertama tidak menyangka kok bisa ya gitu. Dalam artian anak muda seperti saya, pasti orang di luar sana yang kayak usia saya tuh susah untuk mukanya kayak dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan tuh tidak segampang itu, tapi kenapa saya memiliki kepercayaan itu menjadi suatu kebanggaan sendiri buat saya. Baik.
Oke, siap. Ini dia Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian Humas ya. Iya. Oke, ini pencapaian yang luar biasa sekali. Ini Ibu Guru dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Oke deh, Miss Maggie. Bergerak di bidang seni tentunya sudah banyak sekali karya yang dihasilkan ya. Iya, pastinya. Yang paling pertama, karya apa yang Miss Maggie buat dalam menjadi seorang guru seni? Oke, mungkin karya yang dibuat di mana waktu itu kita ada perlombaan ya. Iya. Di sekolah ada perlombaan antar SMA Kota Kupang Iya. yang dibuat oleh Unika Pendidikan Musik, dan di situ kami mendapatkan lombanya lomba musik ensemble, dan di situ kami Iya. mendapatkan juara 1 Wow. Kota Kupang, dan itu sesuatu yang sangat apa ya, bukan hanya kita di sekolah belajar bahasa Inggris, tetapi dunia seni juga kami bisa untuk menunjukkan bahwa sekolah kami bisa dalam dunia seni, dan itu sangat, kalau saya pribadi ya saya sangat bangga. Gitu, karena di sekolah itu saya guru seni sendiri, dan waktu itu kan ada teman-teman dari PPL datang dan kita kolaborasi dan mendidik anak dan mendapatkan juara 1 ya. Aduh, ini keren sekali, jadi bikin tepuk tangan dulu nih. Walaupun kegiatannya tuh waktu itu kapan ya? Tahun berapa kira-kira? 2023. Iya, oh, ini baru saja tahun lalu berarti. Tahun lalu bulan Mei kalau tidak bulan salah. Mei. Ya, bulan Mei. Itu ada berapa anak-anak yang ikut? Yang ikut waktu itu 16-17an anak ya. Karena kita di NCIPS itu siswanya sedikit. Ya, jadi 17 anak, 18 sekitar itulah ya. Belasan anak lah ya. Belasan anak untuk mengikuti lomba dan kita mendapat juara 1. Ya. Aduh, sekeren ini ya Miss Maggie-nya anak-anak NCIPS. Ya, benar sekali kan sebutnya. Oke deh. Nah, Cici juga sempat dengar-dengar nih bahwa pernah ikut ajang apa ya di Flores. Oh iya, iya sekali. Ini kabar burung nih, burung baru kasih kabar, tiba-tiba terbang. Iya, waktu itu kita ada sasando di Flores di Labuan Bajo, kita memainkan alat musik sasando, dan itu kita NCIPS juga termasuk dalam anggota dalam permainan alat musik sasando. Dalam sasando kan musik tradisional, yang dimana kita membuat konser musik sasando di sana. Itu kegiatan apa ya? Itu kegiatan yang dimana waktu itu istilahnya apa ya? Mereka menganggap bahwa sasando itu alat musik yang dimiliki oleh Sri Lanka, dan waktu itu ya. Dan kita orang NTT membuat konser musik di sana yang dihadiri oleh SMA Kota Kupang, sebuah SMA di Kota Kupang, dan juga SMA yang ada di Labuan Bajo. Jadi kita juga terlibat dalam konser musik itu. Ya. Siap. Jadi memperkenalkan sasando secara luas ya. Betul sekali. Karena memang sasando adalah alat musik tradisionalnya Nusa Tenggara Timur dari Rote kan. Iya, betul sekali. Dan itu sudah menjadi ciri khasnya orang NTT. Awas loh. Jangan macam-macam. Oke deh sobat setia, balik lagi nih. Selain menjadi seorang guru seni nih, apakah ada nih hobi lain selain seni? Hobi palingan badminton. Dan juga saya orangnya suka traveling, jalan-jalan. Sejauh ini kemana nih yang pernah paling membekas di hati lah ya? Yang membekas di hati ke hatinya dia. Hatinya dia. Kemana? Ya, kayak itu namanya Labuan Bajo, ya, Rote, Alor, Bajawa, terus Malaka. Kalau Malaka itu saya menjadi juri di sana. Ya, juri. Begitu ada kegiatan dan di situ minta untuk jadi juri di suatu gereja. Kayak itu kita pergi dari tim Kupang ada 3 dan saya termasuk di dalam, kita juri pada perlombaan vokal solo dan tarian dari NTT. Dan juga di sana saya pergi juga kayak Atambua gitu. Jadi saya tuh
suka jalan-jalan, suka melihat pemandangan-pemandangan Oh, gitu. oke. Jadi baru-baru itu ke Alor dan baru pulang Baru juga. pulang Ya, juga. Oke, ya, ini ke sudah Alor. menjelajah seluruh NTT nih. Oke, ini Ya, JJ yang hanya di Kupang nih bisa apa? gitu. Jadi ya masa muda ya manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Oke. Dalam dunia seni ya pasti ada hobi-hobi yang lain, itu ya mungkin badminton, terus traveling, jalan-jalan, ya kasih puas lah gitu. Siap. Oke, baiklah. Miss Maggie, tadi JJ sempat dengar nih yang dicerita Miss Maggie bahwa sempat dipanggil buat jadi juri. Iya, Itu betul. pengalaman pertama atau sudah sering kali? Sudah sering kali. Oke, Ya. tapi pengalaman pertama dipanggil menjadi seorang juri, apa perasaannya? Kan begini, kan memang kita ini punya bakat ya, kita Iya, punya talenta di bidang itu, terus dipercayakan orang lain buat menilai suatu ajang, itu sepertinya adalah suatu pencapaian yang luar biasa sih dari orang-orang yang memiliki fokus di bidangnya itu. Nah, kalau Miss Maggie sendiri, perasaannya seperti apa ketika dipanggil menjadi seorang juri? Oke, ketika dipanggil biasanya kan kita band berarti orang yang melihat. Tapi Iya. ketika kita dipanggil menjadi seorang guru berarti kita menilai apa yang yang dipentaskan gitu. Iya. Jadi perasaan saya pertama bangga. Iya. Ya, berarti masih diberikan kepercayaan ya, untuk menjadi seorang juri ya. Iya. Dan itu saya sangat merasa terkesan, untuk saya sendiri sangat terkesan karena begitu banyak talenta di luar atau begitu banyak orang-orang di sana, kenapa harus saya yang Iya. terpilih gitu. Itu yang membuat saya merasa terharu Iya. seperti itu, apalagi sampai ke Malaka gitu. Iya. Malaka, terus ada juga biasa juri tapi masih sekitaran Kota Kupang. Oke, Seperti itu. iya itu artinya sudah menumbuhkan rasa kepercayaan orang-orang betul. terhadap karya dan juga apa yang selama ini telah Miss Maggie torehkan. Iya, betul. Oke, semoga semakin sukses ya. Ini buat yang pengen mencari juri, mencari Promosi. juri, iya promosi langsung lah. Ada Oke, Miss langsung Maggie, promosi, ya. bisa calling Miss Maggie. Kalau Miss Maggie-nya sendiri bisa ke Radio Suara Kasih dulu, bisa jadi penghubung. Oke deh, baiklah. Miss Maggie, kira-kira nih, kan gini, Ya. jadi guru seni, tidak semua anak kan memiliki bakat itu. Iya, tidak semua anak memiliki. Iya, di sekolah gimana itu menghadapi anak-anak yang memang dasarnya tidak ada, bukan tidak punya bakat ya, tapi lebih kayak tidak ada apa ya pegangan sedikit pun, Pegangan iya, sedikit ya. Jadi ya seperti itu. cara mengatasi saya ketika pertama saya nilai dulu dia bisa maksudnya dalam bermain alat musik itu, karena kata orang tidak instan ya, jadi Iya. harus butuh proses. Nah, ketika saya lemparkan pertama saya bermain alat musik, mungkin ada orang yang sekedar menyukai tapi tidak bisa memainkan alat musik, dan ada Oke. orang yang menyukai dan tahu alat musik. Nah, dari yang kakak bilang bahwa ketika orang tidak bisa memainkan alat musik, bagaimana cara saya mengatasi? Jadi saya mengatasi yang pertama kasih dia YouTube. Oke. Ya, YouTube tutorial. Jadi pertama saya mengajarkan dia di sekolah, tapi di sekolah tidak mungkin saya ikut lagi ke rumah untuk mengajarkan, ya kan? Mungkin tuh Ya, sambil kasih ya, makan. kasih makan, ini kunci G, Iya. terus begitu. Jadi ketika di sekolah saya mengajarkan secara pribadi, Iya. dalam artian lebih kan belajar kunci dasarnya, sampai di rumah mungkin dia lebih berlatih lagi. Kalau memang dia ada kemauan pasti dia jadi, tapi kalau dia hanya sekedar mengikuti hanya musik saja. Jadi kayak ada orang mau belajar tapi kalau dengan niat pasti dia akan jadi, dan itu sudah Oke. saya buktikan anak-anak saya. Dari pernah itu saya mengajarkan anak SMP, dan awalnya itu dia cuma main pukul-pukul ember gitu. Iya. Jadi kan pukul-pukul ember, dia tidak bisa main alat musik yang lain. Tapi ketika dia melihat teman-temannya memainkan alat musik kayak gitar, ada keyboard, dan dia tuh punya niat untuk memainkan alat musik gitar, dan dengan sendirinya dari ember itu dia berkembang menjadi, dalam artian latihan di rumah, dan dia bisa menjadi seorang gitaris yang hebat di sekolah. Oke. Dan dia juga mengikuti event yang waktu itu dibuat dan juara 1, dan kita juga Oke. pernah ikut lomba band yang dibuat oleh yang di luar itu, biasa kami ikut anak-anak, dan itu hasil dari yang pertama Didikan. belajar itu, belajar dari ember gitu. Iya. Tapi itu kembali semua kepada niat. Oke. Intinya guru hanya mengarahkan, di sini guru Oke. hanya menjadi motivator, mengarahkan lebih ke anak, si anak mau berkembang dia pasti belajar. Intinya kita
selalu dukung dan mengikuti perkembangan dia dalam belajar itu. Iya. Tapi kalau gurunya kayak Miss Maggie pasti anak-anak pengen belajar terus deh. Ini jadi udah mau tertarik. Ada buka les. Biar Cici pertama pukul-pukul Mas Abe. Ya, ini ada Mas Abe di belakang layar ya. Oke deh, siap. Itu ya tantangannya menjadi seorang guru musik ya, kalau membekali anak-anak yang memang pada dasarnya belum memiliki kemampuan di bidang situ. Tapi secara psikologisnya Miss Maggie nih, pasti perasaan haru, bangga pasti ada lah buat anak-anak yang ada. dididik Miss Maggie sampai akhirnya jadi nih. Orang bilang sudah jadi nih. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya tidak mengajarkan, mereka belajar sendiri karena mungkin dari arahannya sudah bilang kalau misalnya kalian mau maju, mau ini harus banyak belajar atau lihat tutorial di YouTube, itu kamu harus belajar sendiri. Walaupun tanpa Miss Maggie, palingan belajar yang paling banyak efektif itu kan di rumah. Kalau di sekolah hanya mungkin 1-2 jam ikut pengarahan, kasih belajar dasar, tapi yang lebih banyak belajar itu di rumah. Jadi mereka mengikuti arahan itu dan pada detik ini mereka menjadi seorang gitaris yang hebat, bahkan drummer. Saya tidak bisa membayangkan, ini anak ini dulu tidak tahu alat musik tapi sekarang sudah menjadi drummer. Jadi saya didik mereka itu, saya pergi setelah mereka bisa sedikit kayak kunci C, kunci G gitu, saya langsung terjunkan mereka ke studio. Gitu. Kayak harus belajar memang dari studio. Jadi dalam artian setiap hari Sabtu tuh kalau kita harus belajar musik di studio dan mereka semua ikut. Bahkan ada yang cewek juga dia baru belajar kunci C, saya harus kembangkan di sana. Jadi belajar musik bukan hanya sekedar kamu tahu C, G, tapi harus pegang gitu. Jadi ketika anak pegang gitar listrik, sangat bagus. Itu membuat mereka lebih niat lagi untuk mau belajar, gitu kan. Di situ siswanya sedikit, jadi belajar mengajar tuh prosesnya sangat bagus. Anak langsung bisa mendapatkan langsung apa yang guru ajarkan, seperti itu. Siap, ini guru musik masih muda, sangat berbakat. Nah, tadi Cici sempat dengar juga tuh, Miss Maggie masih aktif sampai sekarang di Sanggar Tari Koligang Alor. Iya. Oke, itu seperti apa lagi itu di sana pengalamannya? Kalau di Sanggar ya palingan dulu itu ada pentas tari waktu SMA, dan situ kita memilih salah satu tari di Kota Kupang, dan saat itu saya memilih tari sanggar, sanggar tari Kuligang. Dan situ ketika habis pentas, ketua sanggarnya langsung minta nomor saya dan untuk belajar lagi di sini, dan mungkin punya kemampuan dalam memainkan alat musik, dan saat itu saya berlatih juga di sana. Dan dulu itu saya memainkan alat musik, tapi kalau untuk sekarang ini biasa mengiringi, atau misalnya kayak ada orang pesta-pesta di mana berarti yang pukul gong itu pasti ada saya. Kita juga sudah menciptakan karya tari baru dan musik baru juga sudah ada di Sanggar itu. Ya, jadi kalau ada event-event tari kita terjun gitu. Siap. Oke, Miss Maggie ini orang mana dulu nih? Orang Alor. Orang Alor. Ini kita dan kita jadi. Jadi orang Alor. Oh, orang Alor. Kita dan kita sudah tinggal di balik kota. Yo, mana-mana jadi. Oke deh, siap. Oke, Miss Maggie, tentunya perjuangan Miss Maggie dari awal meniti karir sebagai seorang guru sampai dengan saat ini, kira-kira nih apa sih yang belum dicapai Miss Maggie dari semua pencapaian yang telah Miss Maggie capai sampai detik ini? Apakah masih ada lagi nih cita-cita yang pengen dicapai di kemudian hari? Mungkin cita-cita yang saya impikan gitu Saya impikan palingan saya mau menjadi seorang musisi dalam artian menciptakan lagu gitu, supaya menjadi anak muda yang dimana berbagi dalam hal seni gitu ya, kayak musik gitu. Jadi saya mau tuh menjadi seorang musisi. Kedepannya menjadi seorang musisi yang memberkati banyak orang, seperti itu. Pengen jadi musisi yang memberkati banyak orang. Oke deh, Miss Maggie, di samping semua hal yang telah Miss Maggie capai nih, apakah ada orang-orang di belakang Miss Maggie atau di sampingnya Miss Maggie yang selalu ngedukung? Ada, tentunya pasti ada. Siapa tuh? Kalau boleh tahu?
yang pasti orang tua yang pertama ya. Iya. Orang tua itu selalu mendukung, apapun yang kamu lakukan pasti itu yang terbaik. Dalam artian kalau misalnya mau dalam kayak mau juri atau apa, memang orang tua selalu mendukung. Iya. Yang berikut ada teman, ada ya bestie-bestie ya. Bestie-bestie yang selalu mendukung, dan kadang-kadang juga ketika saya manggung di mana mereka juga ada. Oke, mantap nih. Iya, mereka juga mendukung kita. Oke, buat orang tua pengen ngucapin apa dulu nih? Untuk orang tua ya terima kasih untuk segala hal yang sudah diberikan kepada saya, kepercayaan paling utama. Iya. Tanpa kepercayaan saya tidak bisa berada pada titik seperti ini. Oke. Ya. Masih ada lagi? Ini kalau berarti berbicara mengenai orang tua pasti akan banjir. Banjir. Tidak bisa berkata kata, tapi lebih ke apa ya? Hanya bisa bilang terima kasih saja untuk kedua orang tua. Oke, siap. Kalau buat teman-temannya Miss Meggy yang selalu ngedukung nih. Untuk teman-teman tetap menjadi sobat setianya Miss Meggy saat manggung. Mantap. Ini gitu. Tim-tim hore di belakang pasti tim tuh. Hore. Boleh jadi bergabung? Boleh. Oke deh Miss Meggy. Oke, Miss Meggy besok masih masuk sekolah atau mau berhenti dulu deh? Diganti. Pasti besok masuk. Besok tetap masuk sekolah. Oke, Encips sendiri nih buat Miss Meggy adalah sekolah yang seperti apa di mata Miss Meggy? Encips adalah salah satu sekolah yang sangat bagus. Di sana ada ramah anak, dan juga di mana di Encips itu ada 2 kurikulum. Iya. Kurikulum Cambridge dan Kurnas, di mana Cambridge itu kurikulum dalam berbahasa Inggris, jadi mata pelajarannya dalam bahasa Inggris, matematika Inggris, ya gitu. Ada juga bahasa Spanyol di sana, kita belajar bahasa Spanyol, dan juga ada belajar bahasa Jepang. Jadi anak-anak di situ dibekali dengan segala hal, dalam artian, dan guru-guru di sana juga ramah, tidak. Jadi saya merasa nyaman, keluarga sekali di sana. Sangat keluarga, kekeluargaannya sangat erat. Oke, baik. Itu dari jenjang apa aja yang ada di sana? TK? Ya, dari TK, SD, SMP, dan SMA. TK, SD, SMP, dan SMA. Ini udah ada buka pendaftaran atau sudah ditutup? Atau ini udah berjalan? Ini sudah berjalan. Ini jadi tidak sekolah, jadi jadi bingung nih. Sudah berjalan. Tapi kalau ada yang mau masuk, pindahan-pindahan bisa. Oh, kalau ada pindahan-pindahan. Itu sekolahnya alamatnya di mana sih, Miss Meggy? Di Naikolan. Di Naikolan. Ya. Oke, siap. Oke deh, Miss Meggy. Jadi yang mau belajar musik ya datanglah ke Encips. Mantap. Ini ada orang dalamnya di sini. Dalam. Buat anak-anaknya Sobat Setia yang pengen belajar soal musik atau pengen belajar banyak hal di sekolah, boleh nih ke Naikolan, ke Encips ya. Di situ tersedia dari TK sampai dengan SMA. Oke deh, baiklah. Miss Meggy, apa sih hal yang pengen Miss Meggy sampaikan buat anak-anak murid Miss Meggy sendiri? Oke. Kalau mereka sedang mendengarkan nih. Halo anak-anak Encips, mungkin pesan Miss Meggy menjadi anak yang teladan, apa yang dicita-citakan itu belajar dari sekarang, tidak boleh melawan-melawan. Siap. Karena masa depan itu pasti ada. Amin. Siap. Kalau untuk diri Miss Meggy sendiri nih, apa sih? Ya, ini soalnya gini, sangat sibuk sekali, sangat apa sekali ya, menjiwai sekali perannya sebagai seorang guru seni. Tentunya pasti ada kelelahan ya, sesekali pasti ada lah ya. Iya, pengen bilang apa sama diri sendiri dulu? Untuk diri sendiri ya pastinya jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, karena dalam kesibukan pasti butuh harus fit. Jadi biasa kalau kesibukan bisa pulang sekolah sudah jam 3, jam 4, mungkin ada telepon suruh ke sanggar. Jadi kayak masuk rumah itu sampai larut malam gitu. Jadi tidak ada waktu untuk dalam artian mau istirahat itu jarang gitu. Jadi pernah sampai masuk rumah sakit gitu. Mungkin karena teledornya saya, dan mungkin untuk ke depan lebih menjaga kesehatan. Jadi kesibukan itu bukan yang utama, tapi kesehatan yang penting. Iya, siap.
Baiklah, tapi nih sebelum closing nih, Cici tadi sempat dengar bincang-bincang di belakang kalau Miss Maggie sempat punya band cewek. Iya, band Oke, cewek. ini gimana nih Jadi ceritanya dulu nih? Berangkat dari apa dulu nih sampai dibentuk band cewek tersebut? dulu tuh saya pernah bentuk band cewek karena saya tertarik sekali. Karena biasa kalau saya manggung itu biasanya tuh lihat cowok saja. Jadi saya berpikir bahwa cowok aja cewek di depan, pasti unik gitu kan. Dan itu saya bukan niat lagi tapi sudah jadi. Saya sudah bentuk band cewek itu saya mengambil dari adik-adik semester saya yang bisa main drum, bisa main gitar, bisa main keyboard, vokalis. Itu saya sudah bentuk dan berjalan 1 tahun ya, 1 tahun berjalan. Dan ketika itu kita latihan dan ada tawaran kita mainnya di Hotel Sasando waktu itu. Jadi kita main di Hotel Sasando dan mungkin sudah tahu dan kita lagi dipanggil juga ke radio untuk diwawancarai gitu. Jadi ketika saya sudah bentuk band cewek, pasti adik-adik semester sudah semakin naik semester dan mereka sudah wisuda dan saat itu juga bubar. Jadi harapan saya ya bagi cewek-cewek pemusik yang bisa memainkan alat musik, jangan merasa bahwa saya cuman hanya bisa tahu kunci C, G, A minor, E minor, tetapi cobalah untuk kita berkolaborasi gitu ya dalam memainkan alat musik dan pasti kita akan membuat satu band yang dimana kita bisa pentas di luar dan membuat bahwa cewek itu pasti bisa. Tidak hanya cowok saja yang main alat musik. Kadang-kadang kan kalau cowok alat musik cewek, widih, gitu. Tapi kalau cewek main alat musik cowoknya kayak gimana? Gitu kan? Jadi yang membuat saya bentuk band ceweknya dari. Kalau boleh tahu spill namanya boleh? Oh iya, spill namanya. Ada Asra, ya Asra Mojo, terus ada agak lupa nih namanya. Oke, kalau gitu nama bandnya apa nih? Bandnya Harmony Girls Band. Harmony Girls Band. Oke, mantap. Ini harmoni, jadi satu kesatuan nih, cewek-cewek yang dengan bakatnya masing-masing dipadukan nih, jadinya satu harmoni. Jadi kalau di band cewek itu saya main drum. Main drum. Aduh, ini JJ kalah parah nih. Benar, kalau misalnya ada juga pemain drum. Kalau pemain drum sibuk saya ambil alih, tapi kalau pemain bass tidak bisa saya ambil alih gitu kan. Saya menjadi mentor fleksibel. Jadi harus bisa lah gitu, harus fleksibel. Oke, baiklah. Oke, Miss Maggie, tibalah di penghujung acara ini. Miss Maggie, closing statement biasa lah ya. Pengen sampaikan apa, entah itu di bidang musiknya bidang seninya Miss Maggie, atau pengen sampaikan apa buat anak-anak muda di luar sana yang sepertinya mereka tuh punya bakat tapi suka sembunyi-sembunyi bakat nih, atau pengen kembangkan bakat tapi masih ragu-ragu. Kira-kira ada pesan apa yang pengen Miss Maggie sampaikan? Mungkin pesan yang saya sampaikan mungkin ada beberapa. Yang pertama, tetap konsisten dan terus belajar, karena kalau tidak konsisten kita tidak mungkin berkembang. Mungkin yang kedua, kita harus menghadiri ya setiap ada pertunjukan, ada festival. Kita bagi pencinta musik, cobalah kita menghadiri festival pertunjukan itu supaya mendapatkan pengalaman dan memperluas jaringan. Gitu. Yang berikut ada promosi diri. Kita harus bisa untuk mempromosikan diri, karena gunakan diri untuk mempromosikan karya. Jadi kebanyakan anak-anak muda di luar itu punya sesuatu yang mereka punya, tapi mereka lebih ke diam, tidak mempromosikan diri. Jadi menurut saya cobalah untuk kalian mempromosikan diri, mungkin cover lagu, atau mungkin cover gitar atau cover drum gitu. Jadi jangan menutup diri untuk berkarya dalam bidang seni. Harus bisa untuk mempromosikan diri sendiri. Atau bisa juga membangun jaringan dengan bergabung dengan komunitas-komunitas musik yang ada, karena dengan komunitas berkolaborasi dengan musisi lain kita dapat membuka peluang baru, di mana belajar banyak hal baru yang kita dapatkan. Ini saya berbicara karena saya pengalaman, dan juga ada terus berlatih dan berlatih. Ya, jadi itu untuk meningkatkan keterampilan. Jadi ketika kita belajar musik, kalau tidak dengan niat dan keterampilan akan stok di situ. Jadi pesan saya berlatih. Jangan menyerah dalam memainkan alat musik.
Mungkin itu saja. Baiklah, itu dia ya sobat setia, Miss Meggy telah membagikan kisahnya menjadi seorang guru seni dan pastinya melalui berbagai macam rintangan arus kehidupan sampai membawa ke titik sampai dengan saat ini yang tidak disangka-sangka bahwa bisa mencapainya. Nah sobat setia, itu dia pesan-pesan tadi, kiranya boleh sampai di hatinya sobat, boleh sampai di pikirannya sobat, sampai di tindakannya sobat ya. Jangan lupa, apabila kamu memiliki satu kemampuan, jangan disembunyikan itu. Cobalah kembangkan, perluas pergaulan, dan sebisa mungkin untuk tidak menutup diri. Itu yang terpenting ya Miss Meggy. Iya, betul sekali. Oke deh sobat setia, demikianlah berakhirlah sudah Yang Muda Berkreasi bareng Miss Meggy Indriani Kawamasi. Iya, betul Oke, hampir salah, jadi hampir wah, bersama Miss Meggy. Dan terima kasih buat Miss Meggy sudah menyempatkan waktunya buat Radio Suara Kasih, buat sobat setia Radio Suara Kasih di mana saja berada. Semoga setelah mendengarkan hal ini boleh terpacu semangatnya, boleh terpacu adrenalinnya untuk bisa mengembangkan bakat yang dimiliki. Dan sobat setia, buat kamu yang pengen tahu, Radio Suara Kasih bersama YMB Yang Muda Berkreasi akan tayang di setiap hari Minggu jam 7 malam tepat di Radio Suara Kasih FM 89,3 dan bersamaannya di YouTube Radio Suara Kasih Kupang. Oke, Cici pamit undur voice bersama Miss Meggy. Untuk itu tetap dengarkan terus 89,3 Radio Suara Kasih, inspirasi untuk semua. Oke, terima kasih Miss Meggy. Oke, terima kasih juga Kakak. Selamat malam. Selamat malam untuk kita semua.